Ke-211. TPO. Kami melangkah perlahan memasuki area pekuburan yang sepi. Aku menggendong Dan yang masih kecil sementara Larissa berjalan di sampingku dengan penuh khusyuk, membawa sekeranjang bunga serta air mawar yang hendak ditaburkan si atas makam orang tuanya. Semilir angin menemani kami berjalan, memberikan keteduhan sejenak di bawah pepohonan yang rindang. Ini merupakan kunjungan pertama Darren ke makam kakek dan nenek dari pihak ibunya, Larissa. Darren yang masih kecil tampak penasaran dengan suasana pekuburan yang baru dia datangi. Dia menunjuk setiap pohon yang tumbuh di tepian dengan wajah ceria, berbicara pada pohon-pohon tersebut seolah-olah mereka adalah teman-teman barunya. Larissa tersenyum melihat tingkah anaknya, namun hatinya merasa pilu sekaligus bahagia. Kami tiba di depan makam orang tua Larissa. Assalamualaikum, Ibu, Bapak, kami datang berkunjung, ucap Larissa. Dia meletakkan sekeranjang bunga yang dia bawa di atas makam, lalu menuangkan air mawar sambil berdoa dalam hati. Aku mengikutinya berjongkok di samping kuburan orang tuanya dan ikut berdoa juga. Aku melihat Larissa meneteskan air mata, mengenang orang tuanya yang telah pergi selamanya. Karena aku. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa besar kehilangan yang dia rasakan. Aku pun sangat sedih sebagai pelaku. Tapi Larissa selalu meminta agar aku tak menyalahkan diriku lagi. Walaupun terlihat sedih hingga meneteskan air mata, namun mungkin hatinya tenang karena dia yakin mereka telah berada di tempat yang lebih baik. Sementara itu, Darren yang melihat kegiatan ibunya mencoba menirunya dengan cara yang lucu. Dia meraih sejumput bunga dan meletakkannya di atas makam. Kemudian mengambil air mawar dan menuangkannya dengan tangan kecilnya. Aku tersenyum melihat kepolosan anakku, yang belum begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Pak, Bu, Darren, cucu kalian datang berkunjung. Dia lucu ya. Kalau kalian ada, kalian pasti akan senang bermain dengannya, ujar Larissa, seolah tengah berbicara dengan orang tuanya secara nyata. Oh iya, aku akan punya anak lagi. Kalau anaknya udah lahir, nanti aku akan bawa ke sini juga buat berkunjung. Mudah-mudahan, kehamilanku kali ini gak bermasalah. Supaya aku bisa punya banyak anak yang nantinya akan kami bawa ke sini untuk mendoakan bapak dan ibu. Tambahnya, suara Larissa bergetar, bercampur dengan isakan. Aku mengusap kepalanya yang ditutup kerudung pashmina hitam, kurangkul dia dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Orang tua kamu pasti berada di tempat yang baik. Insya Allah, ucapku. Larissa mengangguk. Amin, jawabnya. Darren masih asyik menaburkan bunga di atas makam kakeknya. Kami memperhatikan dia. Darren, ini rumahnya nenek dan kakek. Kapan-kapan kita kesini lagi ya, Nak. Ucapku pada Darren. Papa, nenek, Umah. Ucap bocah kecilku sangat lucu. Kami tersenyum. Iya, ini rumahnya kakek dan nenek Darren. Nanti kita ke rumah Grandma dan Grandpa ya, biar Darren tahu rumah mereka juga, ujar Larissa. Kami sengaja membedakan panggilan untuk kedua orang tua kami kepada Darren, karena panggilan itu bisa membedakan yang mana kakek nenek dari pihak ayah dan pihak ibu. Mama, bunga, ucap Darren, menunjukkan bunga yang baru saja ditaburnya kepada Larissa. Bunganya cantik ya? Tanya Larissa. Iya, Atik. Darren lalu meletakkan bunganya di atas makam seperti tadi. Selesai melakukan ritual, kami berdiri dan pergi dari sana. Sejenak, aku merenungi kehidupan yang telah berlalu dan merasakan pukulan keras di dada saat aku melihat hamparan kuburan di sekelilingku. Aku sadar bahwa aku juga akan mati pada akhirnya. Mungkin sudah waktunya aku memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, sambil menunggu waktu itu tiba. Semilir angin kembali berhembus, seolah membawa pesan dari orang tua Larissa, bahwa mereka selalu menyertai kami dalam setiap langkah yang kita lalui. Dan seolah, para penghuni di sini mengingatkan kami bahwa suatu hari nanti kami akan jadi bagian dari mereka juga. Kami masuk ke dalam mobil. Tugas kami sudah selesai dalam berziarah. Sudah saatnya pula kami pulang. Darren lapar gak? Tanya Larissa pada Darren.
Darren mengangguk. Makan? Oke, kita akan pulang dan makan di rumah ya. Habis itu Darren tidur siang, oke? Oke. Darren mengacungkan jempolnya. Menggemaskan sekali, setiap harinya Darren mengalami perubahan pada pertumbuhannya. Membuatku kagum pada Larissa, yang bisa mengurus Darren dengan baik tanpa bantuan orang lain. Mobil bergerak melaju menjauh dari area pemakaman dengan kecepatan sedang di jalanan yang cukup sepi. Si kecil Darren bernyanyi di pangkuan ibunya dengan penuh semangat. Larissa dan aku pun tak mau kalah, ikut menyanyikan lagu-lagu anak yang menggemaskan itu. Suara kami bergema di dalam mobil, membuat suasana perjalanan pulang Jetty terasa menyenangkan dan hangat. Seiring waktu, langit yang semula cerah mulai mendung. Tampaknya akan segera turun hujan. Aku menambah kecepatan mobilku, agar kami bisa segera sampai di rumah dan beristirahat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya kami tiba di rumah. Larissa segera membuka pintu mobil dan membawa Darren keluar dari mobil. Dia setengah berlari memasuki rumah karena rintik hujan sudah mulai turun. Aku pun segera keluar dari mobil dan menyusulnya masuk. Ketika kami telah berada di dalam rumah, hujan turun seketika, membasahi bumi yang sudah beberapa minggu ini tak mengalami penyiraman dari langit. Hujan langsung deras, seperti air yang tiba-tiba tumpah. Di dalam rumah, Larissa langsung membawa Darren ke kamar untuk mengganti pakaiannya yang basah oleh keringat dan sedikit terbasahi oleh rintik hujan tadi. Setelah itu, dia menyiapkan makan siang untuk anak kami. Dengan penuh kasih sayang, Larissa menyuapi Darren yang tampak lapar. Anakku makan dengan sangat lahap, sesekali aku yang akan menyuapinya. Permisi, Tuan. Makan siang untuk Tuan dan Nyonya sudah siap di atas meja. Bu Sumi datang dan memberitahu. Oh iya, nanti kami akan makan. Ditutup aja dulu. Bu, kebetulan saya belum lapar kalau sekarang. Jawabku. Baik, Tuan. Bu Sumi kembali ke dapur. Aku mengambil sendok makan milik Darren lagi dan menyuapinya. Dia ceria sekali hari ini, seperti baru pulang dari tempat yang menyenangkan padahal hanya dari kuburan. Usai makanannya habis, Larissa membawanya kembali ke kamar untuk menyusui Darren hingga tidur. Aku menyusul Larissa ke kamar juga, karena aku harus mengganti bajuku yang sedikit basah. Larissa menyusui Darren, hingga bocah itu tidur nyenyak di siang hari yang sedang hujan deras ini. Aku membuka bajuku, menyisakan celana dalam saja, kemudian naik ke tempat tidur menemani Larissa. Kami berdua berbaring di kedua sisi Darren, menatap dan mengagumi wajah polos anak kami yang sedang tidur lelap. Darren kayaknya senang banget sepulang dari makam bapak dan ibu. Apa mungkin dia merasa habis bermain ke rumah mereka ya? Celetuk Larissa. Mungkin, yang namanya anak kecil itu kan lebih peka terhadap suatu hal. Bisa jadi, Darren merasakan keceriaan saat berkunjung ke sana seperti berkunjung ke rumah kakek dan neneknya. Jawabku. Ya, bukankah biasanya anak-anak itu bisa merasakan apapun yang ada di sekelilingnya? Bisa saja, saat di sana dan melihat mereka orang tua Larissa dan mereka menyapanya atau mengajaknya bermain, sehingga Darren begitu ceria. Tapi, sudahlah, itu hanya pikiran gilaku saja. Aku tak benar-benar percaya hal semacam itu. Itu, kamu ngapain cuma pakai sempak doang? Gak malu? Tanya Larissa, menunjuk bagian bawah tubuhku yang hanya mengenakan celana dalam. Gerah, ngapain harus malu? Kamu aja suka kok mainin si Jun. Anggap aja dia udah gak perjaka Jetty gak punya malu. Jawabku ngasal. Ih, kamu udah tua loh. Harusnya malu sama aku. Malu? Buat apa? Memangnya, kamu dan aku gak pernah saling lihat barang masing-masing. Biasanya juga buka-bukaan kok. Kenapa harus tiba-tiba malu? Bukan gitu. Tapi buat saat ini aku gak suka lihat kamu telanjang. Maksudnya? Iya, kalau bisa kamu pakai celana terus di depan aku. Gak boleh telanjang. Aku gak suka aja liatnya. Gak giku. Aku jadi agak risih dengan nyidamnya Larissa. Karena jujur saja aku merasa disingkirkan perlahan dari sisinya. Ya jangan protes ke aku. Protesnya sama calon anak kita aja.
Kan dia yang bikin aku aneh. Jawab Larissa, tak merasa bersalah. Yang hamil kan kamu, ya protesnya ke kamu dong. Aku tak mau kalah. Gak bisa, harusnya aku yang protes ke kamu. Soalnya kamu yang hamilin aku. Aku seketika terdiam mendengar jawabnya. Larissa menstakmat aku, hingga aku tak mampu lagi membalas perkataannya. Benar juga, aku yang menghamilinya, tentu saja aku yang harus disalahkan. Iya deh, aku ngalah, ngomong sama kamu emang kalah terus. Ujarku kesal. Makanya jangan ngajak debat, ujung-ujungnya kalah juga. Aku jadi dongkol, dia memang selalu saja bisa mengalahkan aku jika kami sedang berdebat. Aku memejamkan mataku, mencoba untuk tidur. Sayang, ucap Larissa. Jawabku tanpa membuka mata. Sini dong, aku kedinginan. Pintanya. Masih siang aku gak mau mandi wajib. Tolakku. Lah, hubungannya apa sama mandi wajib? Ya kalau aku ke situ dan peluk kamu, nanti Jun bangun minta jatah. Otomatis aku harus mandi wajib sebelum asyar. Meos Emang siapa yang bakalan kasih dia jatah? Aku cuma mau dipeluk doang kok. Aku kedinginan, bukan mau kasih kamu jatah. Sini cepetan. Atau aku gak akan mau layani kamu lagi nantinya. Aku bangun dengan sangat malas, lalu mendekat padanya. Larissa menarikku, hingga aku masuk pelukannya. Nah, kalau gini kan enak. Hangat. Ucapnya keenakan karena hangat memeluk tubuhku. Aku tak menjawab, masih kesal. Meskipun masih siang hari, tapi langit jadi gelap. Hawanya pun menjadi sangat dingin. Aku yakin, siapapun tak akan mau beraktivitas di luar pada saat seperti ini. Mataku berat. Aku sepertinya akan tidur. Sebuah belayan halus kurasakan di pipiku. Aku mendongakkan kepala. Jangan tidur. Sebentar lagi azan Asya. Tanggung. Larissa mengingatkan. Tapi, aku ngantuk nih. Tidur bentar boleh kan? Nanti, kamu bangunin aku pas azan Asyar tiba. Oke? Nggak bisa. Kamu gak boleh tidur. Soalnya aku gak ada teman juga. Sepi rasanya. Aku juga lapar. Aku menatapnya. Larissa memang tampak kesepian jika aku tak menemaninya. Terus, aku harus apa biar gak ngantuk? Tanyaku. Terserah. Terserah itu apa? Misalnya, ya terserah aja. Kamu mau yang lakuin apa? Biar gak ngantuk. Bebas kok. Aku gak pengen lakuin apapun. Pengennya tidur. Ya udah, tidur aja. Nanti aku bangunin Asyar ya. Yakin? Larissa tersenyum simpul dan mengangguk. Aku senang akhirnya bisa tidur siang juga. Aku segera menutup mata untuk tidur siang seperti Darren. Tubuhku juga rasanya hangat dalam pelukan istriku. Apalagi pipiku ini berada tepat di dadanya. Empuk sekali. Ketika aku hampir masuk ke alam bawah sadar, mataku terbuka dengan lebar seketika saat aku ingat sesuatu. Aku bangkit dari tidurku dan mengenakan celana juga kaos. Kemudian keluar dari kamar. Aku pergi ke dapur dan mengambil makanan yang sudah tersedia di atas meja makan. Setelah itu, aku kembali ke kamar dan duduk di samping Larissa lagi. Larissa duduk, menatapku heran. Katanya mau tidur. Kok malah bangun lagi? Emang aku ganggu ya? Tanyanya. Enggak ganggu, cuma aku lapar. Jadinya gak jadi tidur. Jawabku. Kenapa makannya di kamar? Gak apa-apa. Gak enak aja gak ada teman. Aku mau makan di sini sama kamu. Aku menyuapi Larissa terlebih dahulu. Walaupun dia menolak, aku tetap memaksanya. Larissa makan sangat lahap. Dia pasti lapar sekali. Sebenarnya, aku tak jadi tidur bukan karena aku lapar. Tapi aku ingat tadi Larissa bilang jika dirinya lapar. Aku awalnya tak mengerti maksud dari kata itu. Aku pikir dia hanya lapar dan malas makan saja. Tapi setelah aku pikir-pikir, itu adalah kode bagiku. Kau tahu? Sejak hamil,
Larissa sering malas makan. Gadis terkaya di Dia dunia dalam telah sehari kembali ke hanya rumah akan makan setelah 1 4 atau tahun 2 kali belajar. saja. Namun begitu Itu pun tiba di saat rumah, pagi dia dan malam langsung masuk ke ketika aku ada di rumah. Selebihnya, Larissa hanya memakan makanan ringan saja. Larissa pernah mengatakan bahwa dia tak berselera makan jika tidak bersamaku. Maka dari itu, saat aku sadar Larissa lapar, aku paham kalau dia ingin makan ditemani olehku. Aku tahu, setiap permintaannya terkadang menjengkelkan dan juga terkadang membuatku pusing sendiri. Tapi, Larissa berhak dimanjakan. Selagi aku masih bisa memanjakannya. Larissa mengambil sendok dari tanganku. Kemudian menyuapiku. Kami makan saling menyuapi dan Larissa tampak senang. Senyumannya terus terukir di bibirnya. Hujan semakin deras. Langit pun semakin gelap. Siang hari ini menjadi seperti malam bagi kami. Darren tidur nyenyak dalam selimutnya. Aku dan Larissa akhirnya menghabiskan waktu dengan membaca artikel parenting di laptopku setelah makan. Setelahnya, azan Asyar berkumandang. Kami segera melaksanakan syarat Asyar bersama, lalu menyibukkan diri dengan mengobrol menunggu azan maghrib tiba.